Halo, apa kabar? Kembali lagi di layar tancap movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul An Affair, yang artinya perselingkuhan. Film yang berasal dari Norwegia ini dirilis pada bulan Oktober 2018 dan dibintangi artis Andrea Breinhoffig, yang mana kita tahu film-filmnya Mbak Andrea ini selalu membuat kita tegang atas bawah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Siapkan bantal dan guling, senderkan kepala kalian ke tembok, dan intro. Film dibuka dengan kedatangan seorang guru baru di sebuah sekolah menengah. Guru itu bernama Anita. Tiba di sekolah, Anita langsung meminta murid-muridnya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Namun ada salah satu murid yang bernama Markus. Dengan polos dia langsung memperkenalkan dirinya dan burungnya yang sangat besar. Sontak hal itu membuat guru dan para murid lainnya tertawa. Diceritakan Anita mempunyai seorang suami yang berprofesi sebagai seorang pengacara yang cukup berpengaruh di kampungnya. Namun dikarenakan kesibukan sang suami membuat hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Pada saat malam tiba, Anita yang sedang sange memeluk erat suaminya yang sedang bekerja. Namun dirinya dibuat lemas karena mendapat kabar kalau suaminya besok pagi harus berangkat ke Kabupaten Frankfurt yang berada di kota Jerman. Dikarenakan sang suami mendapatkan tugas untuk beberapa hari, dan itu membuat Anita menjadi semakin kesepian. Keesokan harinya, di saat Anita bangun, dia sudah mendapat kalau suaminya sudah pergi. Anita mendapat kiriman bunga yang entah dari siapa pengirimnya, dan itu membuat Anita bingung dan merasa kalau dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang selama beberapa hari ini. Kembali ke sekolah. Pada saat dia berjalan, Anita melihat Markus yang sedang berkelahi dengan temannya, dan itu membuat Markus terluka. Anita yang melihat Markus terluka langsung membawanya ke sebuah ruangan untuk mengobati lukanya. Pada saat mengobati Markus, Anita dibuat gugup dengan perlakuan Markus yang tiba-tiba memegangi pundaknya, dan itu membuat bulu ketek Anita langsung berdiri. Dengan penuh hasrat mereka saling bertatapan, dan pada saat mereka mau melakukan adegan cuci mulut, tiba-tiba datang seorang murid yang gak ada akhlak, dan itu membuat mereka tidak jadi melakukannya. Dan saya pun dibuat kesal dengan kedatangan wanita tersebut. Pada saat Anita sedang mengobrol dengan teman seperguruannya yang bernama Frode, dirinya dikagetkan dengan foto yang dikirim oleh Markus. Sambil tersenyum malu tapi mau, Anita melihat foto Markus yang sedang terlanjang memperlihatkan pisang Ambon miliknya yang cukup besar. Sesampainya di rumah, Anita mendapati suaminya sudah berada di kamarnya. Saat Anita bertanya tentang sekuntum mawar putih yang berada di ruangannya, dirinya dibuat bingung karena suaminya bilang kalau bunga itu sudah ada di depan pintu saat dia pulang tadi. Lanjut pada esok hari, di mana kedua orang tua Markus dipanggil ke sekolah perihal tentang perkelahian Markus pada hari kemarin. Namun ternyata Anita dan ibu Markus sudah saling mengenal dikarenakan ibu Markus adalah teman senamnya pada waktu itu. Di tengah pembicaraan, Markus yang kakinya gatal karena rorombeheun mulai merayap untuk mencari lubang kehangatan milik guru Anita. Emang gak punya akhlak tuh kaki si Markus. Namun Anita yang merasa canggung karena orang tua Markus, dengan cepat Anita berdiri dan menghentikan adegan tersebut. Sore pun tiba. Di saat Anita mau pulang, dirinya dikagetkan dengan kedatangan Markus yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Dan tanpa basa-basi, Markus langsung menyosor selangkangan Anita dan adegan cuci mulut pun terjadi. Setelah kejadian itu, Anita selalu memikirkan kenikmatan bermain bersama Markus. Hingga saat dia sedang tidur dengan suaminya, hanya Markus muridnya yang ada di pikirannya. Pagi pun tiba. Saat di sekolah, Anita mengintip Markus yang sedang berada di ruang ganti. Seketika dirinya langsung membayangkan kalau Markus sedang mencicipi tubuhnya.
Hingga pada suatu saat dirinya diundang oleh ibunya Markus untuk menghadiri acara bersama ibu-ibu arisan. Markus yang baru pulang dari pertandingan olahraga, dia pun langsung diperkenalkan oleh ibunya kepada teman-temannya. Di saat Markus pamit untuk pergi ke kamarnya, Anita yang sudah sange pun berpura-pura meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Yang padahal Anita langsung menemui Markus yang sedang berada di kamar mandi. Dan lagi-lagi adegan cuci mulut pun terjadi. Setelah selesai, Anita pun langsung turun terburu-buru. Karena takut hal itu dicurigai oleh ibunya Markus, Anita pun langsung pamit untuk pulang. Singkat cerita, Anita diajak suaminya untuk berkumpul bersama teman-temannya. Namun Anita dibuat cemas karena tidak mendapat kabar dari Markus yang tidak bisa dihubungi. Dengan cepat Anita meminta izin kepada suaminya untuk keluar, yang padahal dirinya langsung bergegas untuk menemui Markus ke rumahnya. Tiba di rumah Markus, Anita bertemu dengan ibunya. Anita beralasan kalau dirinya ingin bertemu dengan Markus dikarenakan dia tidak mendapati Markus di sekolah selama beberapa hari. Mengetahui Markus yang tidak ada di rumah, Anita langsung bertanya kepada murid lainnya tentang keberadaan Markus. Mendapat kabar kalau Markus sedang bersama teman-temannya di sebuah tempat, Anita langsung bergegas untuk menemui Markus. Saat bertemu, Anita langsung mengajak Markus untuk masuk ke dalam mobilnya. Anita bertanya tentang Markus yang tidak mengangkat telepon dan membalas SMS-nya. Saya kira mau ada adegan cuci mulut. Setelah selesai, Anita langsung kembali menemui suaminya yang sedang nonton konser acara musik dengan alunan musik yang sedih dan menyayat hati. Tiba-tiba Anita menangis meratapi nasibnya. Mungkin dia merasa bersalah karena sudah berselingkuh dari suaminya. Hari demi hari Anita lalui dengan kesedihan. Hingga saat Anita tahu kalau Markus sudah mempunyai pacar, Anita langsung berencana untuk menemui Markus dan mengatakan kalau dirinya sedang mengandung anak dari Markus. Markus yang mengetahui hal tersebut pun langsung stres dan menangis dikarenakan dirinya merasa bersalah karena sudah menghamili gurunya tersebut. Namun dengan cepat, Anita langsung menenangkan Markus dengan cara memberikan Markus sebuah kehangatan di dalam mobil. Dan adegan cuci mulut pun terjadi lagi. Singkat cerita, di saat Anita pulang sehabis lari pagi, dirinya mendapati foto USG miliknya sudah berada di atas meja. Dan pada saat dia melihat ke arah suaminya, dirinya dibuat shock, bingung, cemas, bercampur aduk, dikarenakan suaminya sudah mengetahui semua perbuatan Anita yang sudah berselingkuh. Dan seketika, ibunya Markus yang sudah mengetahui kabar tersebut dari suaminya Anita, tiba-tiba datang ke rumahnya untuk menemuinya. Dan di saat itu juga, ibunya Markus langsung memarahi dan melabrak Anita karena sudah bermain-main dengan anaknya. Karena malu dengan kelakuannya, Anita yang merasa bersalah pun hanya bisa menangis dan berlari meninggalkan suaminya. Keesokan harinya Anita kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaiannya, dan di saat itu juga Anita pergi ke sekolahnya untuk mengambil barang-barangnya. Namun karena berita itu sudah menyebar, Anita diminta oleh kepala sekolahnya untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada semuanya. Tamat. Ending yang sangat mengwirangkan. Bagi kalian yang masih muda dan masih jomblo, sebisa mungkin carilah pasangan yang sepadan dengan umur kalian. Jangan cari tante-tante, apalagi yang sudah menikah atau yang sudah bersuami. Biar tenang, aman, dan damai ke depannya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Jangan lupa komen di bawah. Bagi kalian yang mau request film apa, silahkan tulis di komentar di bawahnya. Oke, sampai ketemu lagi dan wassalam.